Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P Network dimanapun berada. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Baik teman sahabat dimanapun berada, ya, ikuti terus perkembangan P Network. Kita harus tahu, kita harus mengerti sampai di mana perkembangan P Network di tahun 2024 ini. Teman, sahabat dimanapun berada, saya baru aja berselancar di Twitter. Ya, dari kemarin saya mulai buka. Terakhir saya dapat ada satu akun namanya Newsfeed. Saya penasaran dan saya coba membuka apa berita di P-News yang ada di Twitter. Kira-kira beritanya adalah seperti ini ya. Saya buka dulu, saya lihat dulu. Nah, di akun ini dia menyatakan dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Bahwasanya nanti open mainnet, menurut dia ya, penulis akun tadi P-News ini, pada saat open mainnet, harga koin P adalah 3.14.159 dolar, berarti mendekati hampir 5 miliar. Jadi setelah saya membaca, saya mengikuti isi daripada akun tersebut, beliau mengatakan dunia kripto tak bisa ditahan lagi. Jadi semua orang saat ini menggunakan transaksi digital. Dan kalau kita lihat, memang kenyataannya seperti itu. Dari Bank Indonesia banyak mulai mengurangi yang namanya mesin ATM. Kenapa demikian? Orang melakukan transaksi sekarang ini hanya menggunakan handphone, internet banking. Ini ciri-cirinya ke depan adalah dunianya dunia digital. Ya. Tidak ada lagi melakukan transaksi dengan uang fiat, melakukan transaksi dengan uang kontan. Dalam akun tersebut, beliau mengatakan bahwasanya di Binance harga satu koin P 314.159 dolar, berarti mendekati hampir 5 miliar ya. Itu luar biasa itu. Kemudian ada lagi muncul di Indodax. Di bursa Indodax dinyatakan satu koin P berharga 314.159. Kalau saya keliling berselancar di Twitter, hampir rata-rata di penjuru dunia yang namanya P Network bersama komunitasnya hampir di seluruh negara yang ada. Mereka rata-rata sepakat harga satu koin P 314.159. Ini keren, ini habis ini. Ya. Semangatnya begitu luar biasa, dan mereka melakukan transaksi yang ada rata-rata dengan nilai barter 314.159, hampir di rata-rata negara, apalagi yang namanya Indonesia. Jadi teman-teman kita pioner yang ada di berbagai daerah, yang ada di berbagai kota, tetap mempertahankan transaksi 314.159. Tapi saya kembali ke awal lagi, yang katanya ada di Indodax, harganya mereka pasang di situ 314.159. Kemudian yang terakhir, yang tadi Newsfeed tadi yang saya buka beritanya, ada di Binance, harganya tetap 314.159. Nah, ini sepertinya memang dipertahankan harga yang seperti ini. Tapi dari core team yang saya ketahui belum mengakui yang namanya bursa. Apakah itu Indodax, apakah itu Binance, ataupun yang lainnya. Mereka menyatakan tidak pernah melakukan pemasangan harga berapa satu koin P. Bahkan dari Korte menyatakan, Nicholas Kokalis dan Chen Diovan, mereka mengatakan harga satu koin P itu diserahkan kepada pioner. Mereka tidak mencampuri. Kenapa? Namanya pun juga Global Consensus Value. Itu harga kesepakatan kita. GCV, Global Consensus Value, itu harga kesepakatan. Tapi sampai hari ini belum dibuka mainnet. Jadi open mainnet belum ada.
sekarang masih in closed mainnet. Tetapi kalau ada teman-teman sesama pioner mau melakukan barter, itu boleh-boleh saja. Di sini juga saya ingin mengingatkan ya, hati-hati teman-teman yang melakukan barter. Kalau kita menggunakan barter barang-barang yang kecil, ya harga daripada nilai barter itu cukup mahal. Ya 0,02 atau berapa itu satu kali transaksi. Jadi bayangkan kalau kita melakukan transaksi dengan nilai lebih kurang mungkin sekitar 500.000, mungkin sama dengan nilai biaya transaksi, kita rugi. Jadi kalau mau transaksi jangan tanggung-tanggung transaksi besar. Dan nanti ya insya Allah mungkin ya mudah-mudahan kita mengharapkan di 2024 Desember ini terjadi open mainnet. Saya ingin menyarankan kepada teman-teman dimanapun berada ya, itu pasti nanti ada aturan main daripada core team, aturan main daripada Nicholas. Pada saat open mainnet dibuka, kita tidak besar. Pada saat nanti open mainnet dibuka, kita tidak bisa transaksi secara besar-besaran. Itu pasti ada pembatasan-pembatasan. Apakah satu hari mungkin 10 koin, apakah satu hari mungkin 5 koin, karena nilai transaksinya besar. Jadi tidak memungkinkan untuk melakukan transaksi secara besar-besaran. Apalagi ya, kebanyakan pioner ini berpikir pada saat open mainnet dia akan menjual secara besar-besaran koin P-nya. Kenapa? Cair. Itulah cuan tadi itu. Ingin mendapatkan transaksi yang besar. Pasti tidak dibolehkan. Apalagi menjual habis koinnya. Pada saat open mainnet, kalau seluruh pioner ya, menukar koin P-nya secara besar-besaran, harga nilai konsensusnya akan jatuh. Jadi nilai GCV turun. Kenapa? Koin bertebaran di lapangan. Jangan berharap kita bisa nanti menukar dengan uang fiat pada saat open mainnet. Ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena koin P kita itulah alat bayar. Teman sahabat dimanapun berada, jika nanti terbuka open mainnet, belilah barang-barang yang berharga. Apa saja barang-barang yang berharga? Kalau saya menyarankan, pada saat terjadi open mainnet, yang perlu kita ambil adalah emas murni. Itu baru keren. Kemudian yang kedua, kita bisa mengambil properti, perumahan. Itu juga keren. Atau kita belanjakan membeli mobil. Manfaatkan koin yang baik. Tidak sembarangan mengobral koin. Langsung semua dibelanjakan. Bahkan ada yang bilang, teman-teman, di akun-akun saya yang lalu ya, di video-video yang saya lalu, mau beli rumah seharga 30 miliar. Oke, koinnya mungkin banyak, tak masalah. Kalau memberi rumah dengan harga 30 miliar, apakah sudah dipikirkan berapa nanti biaya listriknya, berapa biaya airnya, berapa biaya yang ngurus taman, berapa biaya merawat perumahan itu sendiri, maintenance-nya, mungkin ada kolam renang dan lain sebagainya. Memangnya koin P kita akan bertahan? Kalau digunakan terus, koin P kita akan habis. Tapi coba berpikir bagaimana yang pertama itu kita beli emas, simpan, bila perlu timbun emas itu, kemudian dari hasil emas itu bisa kita jual, kemudian membangun perusahaan. Apakah yang hobinya berdagang, lakukanlah membuat sebuah perdagangan, biar uang kita itu berputar, tidak habis sia-sia saja. Ya, kalau diberikan barang-barang yang tidak begitu bermanfaat dalam kehidupan kita, nanti akan sia-sia, koin P-nya habis, tak berguna. Teman, sahabat dimanapun berada, jangan jual koin P kita, apalagi dengan harga yang murah. Apabila kita menjual koin P yang banyak, kemudian core team tahu, ya itu adalah sebuah pelanggaran. Bisa-bisa nanti akun kita di-ban, di-stop. Ya, kita tidak bisa menggunakan koin P itu sendiri. Jadi teman sahabat P-Network, teruslah mencari sumber informasi, jangan mengambil informasi dari satu media. Bisa dari Facebook, bisa dari Instagram, bisa dari Twitter. Kemudian ambil beberapa akun, sondingkan informasi-informasi yang ada. Jika informasinya berdekatan kesamaannya, maka itu ada nilai kebenarannya.
Tetapi kalau dari satu akun ke akun yang lain, bicaranya lain tentang Pi Network, berarti itu diragukan informasinya. Kenapa? Karena kita ini adalah internasional, menyangkut dunia, bukan hanya kelompok-kelompok kecil. Tidak cukup mencari informasi yang dari Indonesia saja, carilah yang dari Cina, carilah yang dari Thailand, carilah yang dari India, dari Singapura, dari Brunei, dan lain sebagainya. Karena kita semua pionir menyatu di dalam pionir Pi Network. Baik teman, sahabat dimanapun berada, mungkin sekedar informasi ini yang bisa saya sampaikan. Kemungkinan 2024 akan open mainnet. Namun tanggalnya, bulannya masih belum kita ketahui secara pasti. Karena core team belum mengatakan kapan tanggal open mainnet, berapa nilai GCV. Kita tunggu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, jeder, jeder, jeder.